Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah pidana khusus tentang tindak pidana anak. Anggota kelompok kami yaitu Tia Setiawati, Fahmi Pareji, Aan Triwijayanto, dan saya sendiri Muhammad Rizvana. Baik rekan-rekan, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas ke pembahasan materi. Silakan Saudara Fahmi. Baik, kita mulai saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat. Sebagai manusia seutuhnya untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan juga dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan tindak pidana anak? Dan kedua, lalu bagaimana penerapan undang-undang tindak pidana khusus anak tersebut diterapkan? Pengertian tindak pidana anak ialah kejahatan pidana yang menyangkut anak, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Sedangkan secara khusus atau spesifik tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan undang-undang, sistem peradilan pidana anak diperluas lagi. Bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak Pasal 1, seorang anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Perlindungan dan sistem peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dasar hukum keadilan restoratif. Secara formal, keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 Ayat 6, Pasal 5, 1 Jo 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Tia Setiawati. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak. Tujuan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak. Ada 8 tujuannya, silahkan bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara korban dan anak. Kemudian, mengutamakan penyelesaian di luar proses. Yang ketiga, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan. Kemudian, menanamkan rasa tanggung jawab anak. Kemudian mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, kemudian meningkatkan keterampilan hidup anak.
Kita setelah membahas tujuan, langsung beralih ke prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan anak. Prinsipnya ada 4, yaitu yang pertama non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kemudian hak asasi anak untuk hidup dan berkembang, dan yang keempat penghargaan terhadap pendapat anak. Non-diskriminasi artinya si anak itu diberi kebebasan untuk untuk menjalankan kehidupannya secara layak, tidak di bawah pemaksaan ataupun terlalu kontrol yang ketat seperti itu. Jadi si anak juga harus diberi kebebasan agar dia bisa berkreasi sesuai kehendaknya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anak, bukan hanya baik untuk si orang dewasa tersebut, dalam hal ini mungkin orang tuanya, tapi baik juga untuk si anak. Kemudian hak asasi anak untuk hidup dan berkembang. Gak mungkin ada orang tua yang membiarkan anaknya itu hidup dalam keterpurukan dan lain-lain. Maka si anak diberi kebebasan untuk hidup dan berkembang, terus maju dan menjalani hidup yang lebih baik. Kemudian yang keempat, penghargaan terhadap anak. Anak memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas terkait masalah yang mempengaruhi mereka. Bukan cuma orang dewasa yang boleh berpendapat, tapi anak juga diberikan kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan dirinya. Beralih ke diversi. Pengertian diversi. Pengertian singkat diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di pengadilan ke proses di luar peradilan pidana. Dengan kata lain, diversi berarti tidak mengambil jalan formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan, atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Setelah mengetahui pengertian diversi secara singkat dan secara luas, kita beralih ke sejarahnya. Sejarah diversi, penjelasan umum ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bisa dibaca isi dari Undang-Undang Nomor 11 dan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, silahkan dibaca sendiri. Kemudian sejarah diversi itu dimulainya dari United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile, the Beijing Rules, telah memberikan pedoman untuk menghindari efek negatif proses peradilan tindak pidana anak dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak dengan tidak mengambil jalan formal, seperti sesuai dengan pengertian diversi yang tadi sebelumnya, bahwa diversi itu mengambil jalan lain selain jalan formal untuk menyelesaikan proses tindak pidana anak yang berhubungan dengan peradilan anak. Kemudian kita lanjut ke tujuan diversi. Tujuan diversi ada 5, seperti yang terpampang di layar. Yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Kemudian menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Kemudian menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jenis pelaksanaan program diversi ada 3 jenis pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan kontrol secara sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat, dan menuju proses restoratif justice. Ya, 3 jenis pelaksanaan program diversi itu. Yang pertama, pelaksanaan kontrol secara sosial, di mana perangkat hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab masyarakat. Kemudian pelayanan sosial oleh masyarakat, yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Menuju proses restoratif justice artinya dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat, serta membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat sehingga didapati jalan keluar yang lebih baik berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan atau sumber hukum tindak pidana anak. Yang pertama, Konvensi Hak Anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menitik beratkan pada anak sebagai korban. Kemudian poin 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menitik beratkan pada anak sebagai pelaku. Jadi undang-undangnya itu ada anak sebagai korban, ada juga anak sebagai pelaku. Jadi dasar hukumnya beda ya, antara si anak sebagai korban dan si anak sebagai pelaku. Kemudian tentang sistem peradilan anak, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk pemaparan studi kasus ke Bapak Aan Wijayanto. Terima kasih rekan semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Studi kasus tindak pidana anak. A. Anak sebagai korban. Berdasarkan laporan polisi dengan pelapor atas nama Melati, ibu kandung korban, bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada hari Rabu 6 Januari 2021 sekitar jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di kamar mandi Hotel Cijoho Permai, Cijoho, Kuningan. Korbannya yakni saudari Mawar bin Fulan yang berusia 13 tahun. Ia adalah seorang pelajar dan tinggal di Cirebon. Pelaku tidak lain adalah bapak tirinya sendiri yang bernama Abdul. Awalnya ibu kandung korban curiga dan tidak sengaja melihat isi pesan WhatsApp korban yang berasal dari terlapor, yang mana isi pesannya, "Kakak kesini dong, ayah pengen." Ibu kandung korban langsung bertanya ke si korban mengenai isi pesan yang dianggap janggal tersebut. Namun si korban tidak berterus terang dan jujur kepada sang ibu kandung. Akhirnya terjadi pertengkaran antara ibu dan anak karena si anak kekeh tidak mau bicara mengenai kejadian yang sebenarnya yang sudah dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Lalu si Mawar kabur dari rumahnya di Cirebon ke Kuningan ke rumah ayah kandungnya. Akhirnya si ibu korban mencari cara untuk menangkap pelaku dengan cara mengajak bertemu si pelaku melalui HP si korban. Akhirnya ibu kandung korban berhasil bertemu dengan pelaku dan pelaku berhasil diamankan polisi. Pelaku mengakui perbuatannya dan akhirnya diketahui kronologi terjadinya persetubuhan itu, yakni setelah pelaku mengirimkan pesan itu, si Mawar ke kamar mandi hotel dan melakukan tindakan persetubuhan terhadap Mawar sebanyak 3 kali. Kasus ini masuk ke dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara seksual. Karena tindak pidana pencabulan terhadap anak ini dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tirinya sendiri. Unit PPA Polres Kuningan melakukan pengamatan dan penyelidikan di tempat-tempat yang terkait untuk mencari barang bukti dan mencari saksi-saksi atas kasus di atas. Penyidik PPA juga melakukan visum et repertum kepada korban saudari Mawar di Rumah Sakit Wijaya. Kemudian mendatangkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, lalu berkoordinasi juga dengan saksi informan untuk proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut. Penyidik juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kuningan mengenai penyitaan BB dan pengiriman berkas perkara. Lalu keluarlah P19 dan P21 dari Kejaksaan Negeri Kuningan dan dilakukan pengiriman tersangka dan BB ke Kejaksaan Negeri Kuningan. Dan akhirnya pelaku di penjara namun belum keluar vonis dari pengadilan
sebab berbagai persidangan masih berjalan. Dalam kasus ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 81 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Studi kasus berikutnya dan mencari saksi-saksi atas kasus di atas. Penyidik PPA juga melakukan visum et repertum kepada korban saudari Mawar di Rumah Sakit Wijaya. Kemudian mendatangkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, lalu berkoordinasi juga dengan saksi informan untuk proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut. Penyidik juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kuningan mengenai penyitaan BB dan pengiriman berkas perkara. Lalu keluarlah P19 dan P21 dari Kejaksaan Negeri Kuningan dan dilakukan pengiriman tersangka dan BB ke Kejaksaan Negeri Kuningan. Dan akhirnya pelaku di penjara namun belum keluar vonis dari pengadilan sebab berbagai persidangan masih berjalan. Dalam kasus ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 81 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Studi kasus berikutnya, studi kasus tindak pidana anak. B. Anak sebagai pelaku. Berdasarkan laporan polisi dengan pelapor atas nama Saudara Bambang, ayah kandung korban, bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan atau sodomi terhadap anak di bawah umur yang berada di TKP di Ciwaru, Kuningan. Korbannya yaitu Saudara Boy bin Bambang, pelajar tingkat SD, di mana pelakunya sendiri juga masih anak di bawah umur, yaitu Saudara Jojon yang berusia 16 tahun. Ia belum dan tidak bekerja. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir sungai di Ciwaru, Kuningan. Kronologinya adalah korban dan ibu korban berangkat dari rumahnya di Karangkencana menuju Ciwaru untuk bersilaturahmi ke rumah neneknya. Lalu ketika korban sedang bermain di sekitaran sungai, datanglah si Jojon yang tiba-tiba melakukan pencabulan atau sodomi terhadap Boy. Lalu aksi tersebut dipergoki warga yang bernama Saudari Siti yang kebetulan sedang lewat di sekitaran tempat kejadian. Kemudian Saudara Siti melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun. Lalu akhirnya pelaku dalam kurung Saudara Jojon diamankan di Polsek Ciwaru, dan pelaku mengakui dan membenarkan telah melakukan pencabulan atau sodomi terhadap korban Saudara Boy. Lalu kasus ini ditangani oleh unit PPA Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu dilakukanlah
pemanggilan terhadap saksi untuk diminta keterangan. Lalu korban dibawa ke rumah sakit RSUD 45 untuk dilakukan visum. Penyidik melakukan gelar perkara untuk melakukan pemanggilan dan penangkapan terhadap terduga yang bernama Saudara Jojon bin Fulan. Dan setelahnya dilakukan lidik dan sidik dan proses koordinasi dengan berbagai pihak, keputusannya si pelaku atas nama Saudara Jojon perlu direhabilitasi di Bogor selama 6 bulan. Dalam kasus ini pasal yang dilanggar adalah pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Yunto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yunto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam kasus ini pasal yang dilanggar adalah pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Yunto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yunto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silahkan sesi tanya jawab di kolom komentar yang telah kami sediakan.